Clash of Minds mempersembahkan Walter Fyfe, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 200 14 Yesus di dalam bait suci, perubahan besar dalam rencana penyelamatan. Halo dan selamat datang di episode WhatsApp Prof. Hai Martin. Apa kamu sehat, Walter? Tidak, ini giliranku. Oke, maaf. Apa kamu sehat? Ya, saya sehat. Dan kamu? Saya sangat senang mendengarnya. Oh, luar biasa. Ini sesungguhnya sebuah berkat untuk melakukan diskusi ini. Ini selalu tidak mudah. Tidak. Tetapi Tuhan menopang kita. Ya, dia sangat baik kepada kita. Kali ini mungkin sedikit teologis. Tetapi ini cocok dengan yang lain yang telah kita lakukan dan memberikan sedikit latar belakang. Saya rasa tidak semua orang akan sangat senang, tentu saja. Tapi saya percaya seperti itulah adanya. Ya, jadi mari kita buka dengan doa. Ya. Bapa Surgawi, sekali lagi kami ingin bersyukur karena kami siap untuk melakukan diskusi ini dan kami memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Kami mohon kiranya Engkau menerangi pikiran kami, membimbing diskusi kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita memberi judul di dalam bait suci. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan berhubungan dengan bait suci. Benar ya? Maksud saya seluruh perjanjian lama berkisar pada bait suci. Dan dunia modern tampaknya berpikir bahwa Anda bisa mengambil gunting, memotongnya dan melupakannya. Kita punya kesepakatan baru di mana semuanya adalah hunky-dory, cukup memuaskan. Lakukanlah sesuai yang kau kehendaki. Sepertinya ini adalah keseluruhan dari hukum. Jadi tidak masuk akal untuk membuang 2/3 dari Alkitab, bukan? Benar. Maksud saya bait suci itu berasal dari surga. Di sepanjang Alkitab. Dan itulah sebabnya Ya. kitab Wahyu penuh dengan hal itu. Dan kemudian sangat penting untuk memahami bahwa yang di dunia adalah salinan dari yang di surga. Itu hanyalah sebuah salinan. Itu hanya sebuah model. Ini adalah sebuah demonstrasi. Ini adalah cerita yang diberlakukan. Ini adalah sebuah teater. Tepat sekali. Dan mereka yang mengambil bagian di dalamnya memainkan peranannya. Dan kepada binatang domba yang tidak benar-benar disalibkan tetapi membayar harganya. Ya, Jadi semua hal ini ada di sana. Dan kita tidak boleh lupa bahwa bait suci duniawi adalah contoh dari bait surgawi, memberitahu kita di mana Yesus berada dan apa yang sedang Ia lakukan dan apa inti pelayanannya. pelayanannya saat ini. Ya, Karena waktu kita di sekolah, saya juga bertanya kepada murid-murid, bukankah ini menarik? Sebelum kalian belajar atau diajari topik bait suci ini, Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang Yesus lakukan? Apa yang saat ini tunggu? Anda bahkan tidak berpikir bahwa surga itu nyata sebenarnya. tidak, itu hanya, ya itu agak samar-samar kan? Ya, benar. Tapi ini adalah deskripsi pekerjaan yang sangat tepat jika saya bisa mengatakannya seperti itu. Tetapi kita tidak akan membahas bait suci itu sendiri dan pekabarannya. Kita akan membahas pentingnya tata cara bait suci dalam kaitannya dengan aliran waktu. Dan apa implikasinya? Karena itu menjadi masalah yang sangat serius. Karena seluruh institusi bisa ditinggalkan di pinggir jalan. Wow. Ada sebuah subjudul yang disebut mengulang kembali sejarah. Alasan mengapa saya menaruhnya di sana adalah karena setiap kali Tuhan melakukan sesuatu yang sangat besar atau sebuah fase baru diperkenalkan,
maka dia cenderung untuk mengulang kembali sejarah. Sehingga mereka akan mengerti di mana mereka berada dalam aliran waktu, apa yang sedang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Dan hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Saya ingin tahu apakah hari ini masih sama? Martin, jangan bercanda. Orang-orang tidak suka sejarah, itulah masalahnya. Tidak, dan mereka tidak suka konsekuensinya. Atau mungkin saya harus mengatakan mereka tidak suka mempelajari sejarah. Benar. Dan bila ada suatu fase dan umat Tuhan belum siap, mereka harus mengulang terus sampai mereka siap, kan? Nah, sekarang kita telah berlatih selama 1,5 abad, dan saya rasa kita belum bisa menyatu. Belum. Jadi cukup menyedihkan. Jadi dia mengulang kembali sejarah. Dan seringkali itu adalah pengulangan yang sangat pedas. Ya, Mengingatkan mereka akan kesalahan mereka dan mengapa mereka melakukan kesalahan. ya karena ini masalah serius. Ini masalah yang sangat-sangat serius. Seluruh bangsa, seluruh sistem menghilang begitu saja. Ya, Jika Anda tidak memperhatikan situasi ini. Jadi mari kita letakkan ayatnya di sana. Mazmur 77 ayat 13, jalanmu ya Allah ada di bait suci. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saya suka terjemahan versi King James ini. Yang lain cenderung menjadi agak samar-samar. Dan yang lain tidak memiliki pendekatan langsung ini, yaitu inilah apa yang Tuhan katakan. Allah tidak melakukan apapun yang terpisah dari bait suci. Begitulah cara dia bekerja. Dia tidak akan mengubah tidak. cara dia menyusunnya. Oke, ini tidak berhasil. Mari kita coba yang lain. Tidak. Hukum buang saja. Hukum itu benar, adil, dan baik. Jadi tidak ada gunanya, mari buang saja. Ini tidak masuk akal. Benar, dia tidak bisa begitu. Jika ada yang berfungsi, mengapa harus diubah? Ya, dan mengapa menyingkirkan pemerintah Anda? Kita telah membahas hal itu sebelumnya, tetapi sangat jelas bahwa jalan Allah ada di bait suci. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ini tidak hanya berurusan dengan individu, tetapi juga dengan sistem. Dan ini berurusan dengan bangsa-bangsa dan berurusan dengan seluruh dunia. Jadi ini meningkat. Dan semakin ini meningkat, semakin Anda harus memperhatikan. Jadi jika Anda kehilangan pandangan dari bait suci Martin, bukankah Anda akan tersesat di rawa? Tentu saja. Tidak ada cara lain. Jika pemandunya tidak ada di sana, jika cahaya tidak ada di sana, yang mana harus Anda ikuti, Anda akan tersesat. Baiklah. Jadi ini bukan diskusi seperti yang saya katakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di bait suci. Ini tentang bahwa Allah bekerja di bait suci. Ya, Dan jika ada model duniawi, maka ada juga model surgawi yang nyata. ya, Dan dalam kitab Ibrani, hal ini sangat eksplisit. Kita telah membahasnya berkali-kali. Tak mungkin Anda bisa menspiritualisasi pesan-pesan itu. Itu bersifat langsung, sepakat dan selesai. Jadi saya telah mencoba menggabungkannya dengan cara ini, jadi mari kita lihat. Setiap kali umat Allah mengalami periode perubahan, atau terjadi pergeseran dalam cara Allah berurusan dengan mereka, maka sejarah pengalaman mereka akan dibacakan kepada mereka. Seringkali hal ini terjadi ketika, karena sikap keras kepala mereka, Allah terpaksa mengubah keadaan mereka untuk menyadarkan mereka. Sejarah mereka diulang kembali ketika melalui ketidaktaatan, mereka harus kembali ke padang gurun karena ketidakpercayaan. Ketika mereka pergi ke dalam pembuangan atau bahkan ketika mereka kembali dari pembuangan, sejarah mereka diulang kembali sehingga mereka mengerti mengapa dan apa konsekuensinya. Hal itu untuk mengingatkan mereka mengapa bencana-bencana itu terjadi. Menariknya, sejarah mereka juga diulang kepada mereka. Ketika sebuah periode baru dalam pengalaman mereka akan dimulai, seperti saat mereka memasuki Kanaan. Musa dalam kitab Ulangan mengulangi sejarah bangsa Israel untuk membentengi mereka saat memasuki Kanaan.
Ia memberikan seluruh sejarah dari awal. Jadi ini adalah sebuah pengulangan untuk mengingatkan mereka akan pengalaman mereka, kekurangan mereka, kemenangan mereka. Tetapi lebih dari itu, ini untuk mengingatkan mereka akan kuasa Allah, mukjizat-mukjizat Allah, panjang sabarnya, belas kasihannya. Ini adalah buku pelajaran bagi mereka untuk memahami karakter Allah, untuk mengenal Dia dan mengasihi Dia, yang merupakan hukum pertama. Apa Anda setuju dengan itu? Ya, indah sekali. Kasih kepada Allah menuntun kepada pengertian dan ketaatan kepada perintah-perintahnya, bukan karena kita harus melakukannya, tetapi karena kita mengerti. Dan mari kita tambahkan di sana bahwa kita mau. Mau, itu dia. Bagi saya ini luar biasa. Seiring Anda membaca ini, saya mulai menyadari bahwa yang Anda maksudkan adalah seperti setiap kali Anda melihat di dalam Alkitab, membaca satu bagian, lalu Anda sampai pada bagian berikutnya yang diulangi. Apa yang terjadi, bagaimana Anda murtad, bagaimana Anda melakukan ini. Sekarang saya mengerti mengapa hal itu diulang-ulang. Ya, hal ini terus-menerus menjadi perhatian mereka. Saya percaya kita sedang menuju peristiwa-peristiwa terakhir, yang berarti kita berada di ambang pintu untuk memasuki Kanaan surgawi. Pergeseran besar lagi. Haruskah kita mengulangi sedikit sejarah di sini? Tentu. Jadi Musa telah memberikan kepada orang Israel sebuah cetak biru yang lengkap tentang rencana keselamatan yang tersusun dalam tipe dan simbol. Itulah pekabaran bait suci. Itu menjelaskan rencana keselamatan secara terperinci. Jika Anda membuang cetak biru, di mana Anda akan berakhir? Ya, Anda bisa menunggangi kambing seperti Freemason dan berpikir bahwa Anda berada dalam rencana keselamatan. itulah masalahnya. Cetak biru ini akan menjadi buku pelajaran mereka, pembelajaran mereka selama berabad-abad. Buku ini akan menuntun mereka kepada pemahaman tentang alamiah dosa, konsekuensinya, dan solusi utama untuk masalah dosa yang berpusat pada Mesias yang dijanjikan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa imam itu hanyalah bayangan dari Kristus. Ya, Mereka bukanlah Kristus. Mereka tidak boleh memerintah orang lain dan mengambil semua kemuliaan bagi mereka. Mereka harus memproyeksikan gambaran ini kepada orang lain. Mereka seharusnya menjadi seperti Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang datang setelah aku lebih besar daripada aku. Aku tidak layak. Tapi mereka tidak, bukan. Mereka meninggikan diri mereka sendiri. Mereka sepertinya tidak mengerti. jadi sekali lagi itu adalah buku pelajaran bagi kita. Pelayanan di Bait Suci adalah pengungkapan langkah demi langkah dari rencana keselamatan, menjelaskan secara terperinci tentang pengorbanan, pendamaian, pengantaraan, penyucian, dan penghapusan dosa. Ini bahkan menampilkan konflik antara Kristus dan iblis dalam bentuk kambing bagi Tuhan dan kambing Azazel yang menunjuk pada pencetus dosa. Semuanya ada di sana. Mereka bisa saja mempelajarinya, tapi mereka hanya menjadikannya sebuah ritual. Dan ritual itu menjadi keselamatan mereka. Sayang sekali. Dan esensinya hilang. Itu adalah posisi yang sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita belajar darinya. Lebih baik kita belajar darinya. Tepat sekali. Pertanyaannya, apakah hal ini juga berlaku pada masa kita sekarang? Itu pertanyaan yang penting. Jika dulu iya, maka pasti sekarang juga, bukan? Kita tidak bisa hanya membaca sejarah dan berkata, lihatlah orang-orang ini. Ingat kita pernah melakukannya? Ya, Lebih buruk dari itu. dan ini penting karena sekarang kita menyadari bahwa Tuhan setiap saat memunculkan sejarah agar kita bisa belajar darinya. Itu tidak ada di sana hanya untuk sekedar cerita. Jadi dalam meninjau sejarah masa lalu kita, ini adalah kutipan dari Roh Nubuat. Setelah menempuh setiap langkah kemajuan sampai pada posisi sekarang ini, saya dapat katakan puji Tuhan. Ketika saya melihat apa yang telah Allah kerjakan, saya dipenuhi dengan ketakjuban dan keyakinan di dalam Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali jika kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya pada sejarah masa lalu kita. Inilah saatnya untuk melakukan refleksi yang serius, tetapi tidak hanya sebagai sebuah denominasi. Seluruh dunia perlu melakukan refleksi yang serius. Baiklah, jadi mari kita lanjutkan diskusi kita di sini. Jadi inilah kata-kata kita lagi. Pelayanan di Bait Suci dalam perayaan dan upacara tahunan menggambarkan berbagai tahap pendamaian.
Dan seandainya bangsa Yahudi menghayati setiap tahap, mereka tidak akan dengan mudah salah menafsirkan kitab suci mengenai Mesias dan misinya. Seandainya mereka mengaitkan anak domba yang disembelih dengan Mesias, mereka tidak akan mengaitkan kedatangan kedua yang penuh kemenangan dengan kedatangan pertama yang hampir 2000 tahun lalu. Mereka berpikir, oh dia datang untuk membersihkan rumah. Tidak, dia datang untuk membersihkan hati dan pikiran. Itu 100% ada di dalam pikiran dan proses berpikir mereka. Itu egois dan bukan kebalikannya. Ya, itu adalah peninggian diri. Itu adalah semacam seperti ajaran Calvinisme pilihan. Ya, Saya adalah umat pilihan dan yang lainnya adalah sampah. Ini mengingatkan saya pada pemilihan umum di Amerika, di mana beberapa orang juga ditugaskan di tempat sampah. ya, Semua sejarah dan pengembaraan mereka akan terlihat dalam sudut pandang terang yang baru. Bayangan harus terlebih dahulu bertemu dengan penggenapan sebelum ada pemulihan kerajaan Allah. Jadi Martin, sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi pada era Yahudi, karena hal itu berdampak atas apa yang terjadi kemudian karena kita mengikut Allah di Bait Suci. Ingat? ya, Jadi selain tema-tema nubuat besar yang menubuatkan waktu kedatangannya, yaitu Daniel pasal 9, dan misi Mesias, serta berbagai indikator tipologis, ada banyak petunjuk kecil yang diberikan oleh Steve Wohlberg dalam bukunya Israel dan Akhir Zaman yang memberikan beberapa contoh. Kita akan kutip beberapa. Sekarang Martin, saya mendengarkan ceramah dari Uskup Marmari, seorang Ortodoks yang tinggal di Australia, yang ditikam beberapa hari yang lalu. Dia tidak terlalu baik terhadap orang Advent. tidak. Dia lebih suka membenci mereka dan pekabaran mereka. Dan saya mendengar dia baru-baru ini memberikan penjelasan tentang Daniel pasal 9 dan 70 minggu. Saya merasa kasihan padanya karena dia begitu bingung. Tapi dia sangat bertekad untuk membuatnya tampak tidak bingung. Dia selalu salah semuanya. Beberapa detail tertentu dijelaskan, tapi tentu saja minggu terakhir mereka suka melemparkannya ke masa depan. Ya, Mereka memulai dengan tanggal yang salah. Mereka tidak memiliki substansi di sana. Dia mengatakan bahwa itu adalah nubuat Mesias, tetapi dia tidak bisa menentukan tanggal atau semacamnya. Jadi sangat menyedihkan bagaimana mereka menafsirkannya. Oke, tapi sejarahnya, jika Anda kembali ke zaman reformasi, mereka menafsirkannya dengan benar. Mereka menafsirkannya benar dan mereka mengerti prinsip nubuat hari tahun dengan benar. Jika orang-orang Yahudi ingat melarang mempelajari nubuat itu karena mereka berkata, waktunya sudah lewat. Ada sesuatu yang tidak beres, mari kita mulai dari awal lagi. Mereka melewatkan intinya, keseluruhan intinya. Tapi maksud saya, seperti hari ini, Anda tidak boleh melewatkan intinya. Tidak, Karena buktinya sudah ada, kan? tapi kita sudah melewatkan intinya. Bahkan saat ini, katakanlah sebagian besar gereja telah melewatkan intinya. Itulah masalahnya. Mereka tidak seharusnya melewatkannya seperti uskup ini. Buktinya ada di sana, sudah ditemukan lagi. Jadi Martin, mereka bisa mengenali waktu. Orang Yahudi bisa saja mengenali waktu. Mereka memiliki tanggal yang tepat kapan Mesias akan datang. Anda bahkan menyebutkan beberapa hari lalu bahwa orang-orang dari timur datang untuk memberi mereka kesempatan mempelajari kembali kitab suci. Mereka memiliki setiap kesempatan untuk tahu. Dan kemudian beberapa hal tak kentara yang cukup saya sukai yang dibawakan oleh Steve Wohlberg. Jadi mari kita baca beberapa di antaranya. Dalam perjanjian lama, seorang pria bernama Yusuf bermimpi dan berakhir di Mesir. Dalam perjanjian baru, seorang pria lain bernama Yusuf bermimpi dan dia juga berakhir di Mesir. Ada semacam hal-hal kecil tak kentara di sana, saya menyukainya. Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbicara tentang orang-orang Majus yang baru saja Anda sebutkan. Setelah mereka berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.
Jadi mereka memiliki semua petunjuk ini. Hidung mereka telah diarahkan ke kitab suci, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Bukan hanya itu. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi selalu ada pembelajaran bolak-balik semacam ini. Kembali ke sejarahmu, kembali ke sejarahmu. Dan ini juga menunjukkan bahwa perjanjian lama masih hidup di dalam perjanjian baru. Itu tergenapi. Tanpa itu tidak akan bisa. Itu tidak bisa tanpa substansi di perjanjian baru dan bayangan di perjanjian lama. Hanya sebentar saja. Jadi ini juga sangat luar biasa ketika dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus melalui para nabinya memberitahukan sebelumnya tentang apa yang akan terjadi, dan bila hal itu terjadi, Kamu percaya? kamu percaya. Ya. Jadi di sini Matius sebenarnya mengutip Hosea ketika ia berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, ini menarik karena di sini ia menyebut Israel anak yang ia panggil keluar dari Mesir secara harfiah, bukan? Tetapi perjanjian baru menerapkannya kepada Kristus. Jadi dengan kata lain, apa yang kita mau katakan bahwa seluruh esensi dari sistem Yahudi berpusat pada Kristus. Segala sesuatu adalah bayangan atas dirinya. Dan mereka membuat bayangan itu menonjol dan penggenapannya itu mereka singkirkan. Ini memberi Anda alat yang indah untuk digunakan dalam pelajaran Alkitab. Ya, jadi di sini Allah menyebut Israel sebagai anaknya, tetapi Matius menerapkannya kepada Yesus. Jadi sejarah orang Yahudi menemukan penggenapannya yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Ini adalah tipologi yang indah. Dalam Yesaya 41 ayat 8, Allah menyebut Israel sebagai hambanya. Ini dari Yesaya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Tetapi Matius menerapkan hamba seperti yang diperluas dalam Yesaya kepada Yesus. Wow. Jadi bila kita membaca pernyataan ini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi hal ini diterapkan kepada Yesus Kristus, kan? Nah, Martin ketika dikatakan ia tidak akan berteriak atau memperdengarkan suaranya di jalan, Anda dapat membantah dengan berkata, tetapi Yesus mengajar di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum dan semua orang mendengar suaranya. Jadi apakah Alkitab bertentangan dengan dirinya sendiri di sini? Ya, tidak, karena Anda harus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka berseru-seru di jalan-jalan dan meninggikan suara mereka untuk meninggikan diri. Ya, Dia tidak melakukannya untuk meninggikan diri. Dia menunjuk kepada rencana keselamatan. itulah sebabnya dikatakan, ia tidak memperdengarkan suaranya, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada sikap mementingkan diri. Dan tentu saja ini sangat bertentangan dengan alamiah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita sangat mementingkan diri, khususnya Anda tentu saja, kan? Ya, tentu saja. Jangan khawatir, kita semua memiliki masalah yang sama. Saya tahu semua orang juga begitu. Dalam Mazmur 80 ayat 8, Israel disebut sebagai pokok anggur. Tetapi Yesus berkata, dialah pokok anggur yang benar. Jadi semua ini adalah bayangan-bayangan dalam kisah-kisah. Israel disebut sebagai keturunan Abraham dalam Yesaya 41 ayat 8. Dan Paulus dalam Galatia 3 ayat 16 menyatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Merujuk kepada Bani Israel. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi dengan kata lain sekali lagi penggenapannya ada di dalam Yesus. Sepanjang waktu. Sekarang pasti sulit ketika Anda berpikir bahwa pemenuhan itu ada di dalam dirimu dan Anda harus melepaskan kepemilikan yang berharga itu dan memberikannya kepada orang lain dan berkata, saya tidak layak untuk melepaskan tali kasutnya atau mengikat tali kasutnya.
Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham, bukan? Ini berdasarkan Galatia 3 ayat 29 sesuai dengan janji. Jadi segala sesuatu berpusat pada Kristus dan mereka memiliki segala sesuatu berpusat pada diri mereka sendiri. Karena itu mereka kehilangan pandangan terhadap Kristus. Sekarang ia menjadi musuh mereka. Ya, Dia harus dibasmi, jika tidak diri tidak bisa memerintah. Jadi poin penting ini terlewatkan oleh orang-orang Yahudi. Kerajaan yang telah hilang dari Adam harus dipulihkan kepada keturunan Adam. Adam adalah bapa dari semua, kan? ya, Demikianlah kisah para Rasul 17 ayat 26 menjelaskan kepada kita. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apakah dia juga mengendalikan seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa? ya, Jadi karena semua ini terkendali, semuanya tertulis. Dan jika kita benar-benar berpusat pada Kristus, kita seharusnya dapat memahami di mana posisi kita di dalam aliran waktu. ya, Jadi ada Adam kedua yang mati bagi seluruh umat manusia, bukan? ya, Dan barang siapa yang percaya bahwa dialah juru selamat bagi semua orang. Apakah ada eksklusivitas di situ? Tidak. Semuanya mencakup di situ. Dapatkah suatu bangsa menganggap dirinya lebih istimewa daripada bangsa lain? tidak, itu adalah kejatuhan yang pertama. Oke, dapatkah suatu bangsa mengklaim memiliki awal yang lebih mulia daripada bangsa lain? Jika mereka semua berasal dari benih yang sama? Martin, apakah kita memiliki prasangka rasial di dunia ini? Penuh di mana-mana. Di mana-mana, pasti ada beberapa tempat utopis yang tidak ada di sana. Seperti bagaimana dengan gereja Tuhan, seharusnya tidak ada di sana, bukan? Tentu saja tidak. Maaf, tapi sarkastik. Martin, itu tidak baik. Itu bentuk kecerdasan yang paling rendah. Ya, Jadi biarkan saya berterus terang. Ada rasisme di gereja ini. Oke, jadi haruskah itu diberantas dari jiwa? ya, Baiklah, beberapa bangsa kurang beruntung dibanding yang lain. ya, bisa dibilang begitu. Oke, tapi apakah mereka kurang penting di mata Allah? Tidak. Baiklah, jadi jika kita bisa memahami hal ini, bukankah kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih harmonis? Pasti. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga hanya bangsa pilihannya sebagai milik kesayangan yang akan diselamatkan sedangkan yang lain binasa. Itulah yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, bukan? Sepertinya saya perlu kacamata karena yang saya baca tidak sama. Oh, jadi izinkan saya memakaikan kacamata yang tepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ada kata yang sangat penting ini, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sanalah eksklusivitas. 100%. Barang siapa. Tapi itu berarti Anda punya pilihan. Memang harus begitu. Jadi bisakah kita katakan bahwa pada kedatangan Kristus yang pertama, bayangan telah bertemu penggenapan. Kristus tidak datang untuk melayani di dalam bilik kudus, juga tidak di dalam bilik maha kudus. Ia hanya melayani orang-orang di pelataran. Apakah itu benar? Ya, Sebenarnya apa yang akan terjadi seandainya ia masuk ke dalam bilik kudus atau bilik maha kudus? Dia akan Dirajam batu. dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh, ya. Karena itu adalah hukum Lewi. Hanya orang Lewi yang boleh melayani di bilik kudus dan bilik maha kudus. Pelataran itu bahkan diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. ya Bahkan ada tempat bagi mereka. Dan seluruh pelayanan Kristus selama di bumi dilakukan di pelataran. Di pelataran ini juga terdapat sistem pengorbanan, yaitu tempat di mana anak domba dikorbankan. Ya, Jadi ia menggenapi pelayanan pelataran. Ketika ia berada di bumi, ya, ia tidak pernah memimpin di dalam bilik kudus atau bilik maha kudus. Sekarang jika jalannya ada di bait suci, maka pada suatu saat ia harus pergi ke bilik kudus, kan? ia harus menyelesaikan semuanya. Baiklah. Jadi keimamatan Lewi harus diakhiri. Imamat itu harus diakhiri sepenuhnya karena Kristus, imam besar kita, bukanlah seorang Lewi tetapi seorang Yehuda. Dan dengan begitu ia bukan seorang pelayan di bait suci. Ia berasal dari keimamatan yang lebih tinggi.
Ia melayani berdasarkan keimamatan Melkisedek. Dia adalah anak domba kurban yang darahnya dicurahkan bagi dosa-dosa dunia. Itu bisa terjadi karena itu di pelataran. Ya, Tapi ia tidak bisa menjadi imam duniawi karena ia bukan orang Lewi. Bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dengan itu ia mendapat penebusan yang kekal bagi kita. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ia memiliki pelayanan di pelataran, dan ia menggenapi bagian dari rencana keselamatan. Ia membayar dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan kemudian ia masuk ke bait suci sesuai dengan Ibrani 9 ayat 12. Tetapi keimamatan Lewi harus berakhir sebelum ia dapat melakukan hal itu. ya, Karena ia bukan orang Lewi. Pertanyaan, apakah Anda seorang Lewi yang mewah? Dengan jubah yang mewah? Dengan banyak kemegahan dan kemewahan di sekeliling Anda? Apakah hal itu menyenangkan Anda jika Anda tiba-tiba dibatalkan? tidak. Tentu saja Anda akan merasa iri. Jadi lebih baik satu orang dibasmi daripada kita semua kehilangan posisi dan pelayanan kita, kan? Ya, Oke, itu sangat penting. Jadi Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini adalah janji tentang Mesias. Ibrani 5 ayat 6 berkata sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ini pertanyaan yang bagus yang diajukan Paulus. betul sekali. Jika tidak seperti itu, tidak akan ada gunanya. Jadi bisakah kita katakan bahwa jika jalan Allah ada di dalam bait suci, maka keimamatan yang lebih tinggi dan pelayanan Yesus di dalam bilik kudus terjadi setelah penyaliban? Itu sangat alkitabiah, kan? Tentu saja. Kebangkitan dan kenaikan Yesus, karena hanya dengan demikian darahnya sendiri yang tersedia untuk menguduskan bait suci dan menahbiskan dirinya di bilik kudus. Ya, Dia tidak bisa memulai pelayanan sebelum darahnya tersedia. dan bilik kudus ini di surga. Itu surgawi, karena ia tidak pernah memimpin di bait suci di bumi, bahkan ketika bait suci masih berdiri. Ia tidak pernah masuk ke sana setelah kenaikannya. Dan berkata, sekarang akulah imam menurut Melkisedek. Keluar orang Lewi. Tidak. Tidak, ia tidak pernah lakukan itu. Ia masuk ke dalam bait suci yang lebih tinggi yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Jadi Martin, apa yang terjadi di sini? Ada pergeseran seismik dalam rencana keselamatan yang terjadi. Bayangan telah bertemu penggenapan. Apakah Anda setuju? Ya, tentu saja. Jadi saya akan berbicara tentang pergeseran seismik. Ini adalah perubahan besar. Dari model duniawi ke keselamatan surgawi secara harfiah. Hal ini tiba-tiba saja membuat model duniawi menjadi usang. Satu-satunya tujuan yang masih dilayaninya adalah sebagai buku pelajaran tentang apa yang terjadi di surga. Ya, Itu adalah cetak biru. ya, Anda tidak membuangnya ke keranjang sampah, tetapi Anda tidak lagi memberlakukannya karena telah digenapi. ya. Oke. Apakah ini hampir seperti jika Anda memiliki cetak biru untuk sebuah pesawat? Setelah Anda membuat pesawat, Anda dapat merujuk kembali ke cetak biru itu, tapi Anda tidak akan membuat pesawat lagi. Enggak, kita tidak akan membuat pesawat lagi, Anda benar. Baiklah, mereka yang telah mengikut Yesus dengan iman ke dalam bilik kudus karena Anda tidak dapat mengikuti dia secara harfiah. Anda harus mengikutinya sekarang dengan iman. Sekarang ketika imam masuk ke bilik kudus, Anda bisa menunggu di luar dan Anda tahu apa yang dia lakukan di dalam sana. Karena memang sudah diatur dengan tepat apa yang harus dia lakukan di dalam sana. Tetapi sekarang setelah yang duniawi tidak berlaku lagi dan yang surgawi telah diresmikan,
Oleh iman Anda mengikuti apa yang Yesus lakukan di dalam sana karena Anda memiliki cetak birunya. Ya, tepat sekali. Baiklah, tapi Anda tidak perlu berjalan mengelilingi labirin di bumi untuk memberlakukannya. Anda melakukannya dengan iman. Tepat sekali. Jadi mereka yang mengikut Yesus dengan iman ke dalam bilik suci telah menemukan jalan yang baru dan lebih baik. Pelayanannya menggantikan hari raya dan upacara yang mana banyak orang menaruh harapannya, dengan melupakan bahwa semua itu hanya merupakan bayangan dari kenyataan yang lebih besar. Atau Anda dapat menaklukkan. Yang tidak diketahui itu pasti. Jadi mereka yang menolak untuk menerima jalan yang baru dan lebih baik ini, terus melanjutkan ritual-ritual dan upacara-upacara tanpa menyadari bahwa rumah mereka telah ditinggalkan sunyi. Jadi mereka tetap tinggal di belakang sementara Yesus bergerak maju. Bisakah kita katakan mereka sedang bermain gereja? Ya, Mereka sedang bermain gereja dan melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, tanpa menyadari bahwa Yesus tidak lagi terlibat di sana. Mereka harus mengalihkan penekanan kepada bait suci surgawi. Martin, mereka bisa saja menjadi pendeta. ya, Tapi mereka tidak bisa lagi menjadi imam karena imam adalah seseorang yang membawa kurban. itu dia. Seorang pendeta melayani. Seperti seorang gembala. Jadi sistemnya tidak perlu lenyap, tetapi keimamatan mereka akan lenyap. Dan ritual-ritual yang mereka lakukan akan hilang. Ya, Jadi Martin, pikirkanlah ini. Bagaimana jika sebuah organisasi Kristen memutuskan kita ingin menjadi imam dan tetap melakukan kurban? Bukankah itu merupakan pengingkaran terhadap rencana keselamatan? tentu saja itu menjadi penghujatan. Itu seperti mengatakan bahwa kami tidak setuju Yesus itu juru selamat. Anda benar-benar meniadakan dia sepenuhnya? Baiklah, jadi begitulah Katolik karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Demikianlah Ortodoksi karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Dan demikianlah Anglikanisme karena mereka memiliki keimamatan dan kurban. Lenyap. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Martin, apakah itu sebagian besar dari apa yang disebut gereja Kristen saat ini? Mega, kan? Dan seluruh Ortodoks, seluruh Anglikan, seluruh sistem Katolik. Lalu ada sebagian yang tersisa. Ya, Oh, apa yang terjadi dengan yang tersisa ini, Martin? Ini kisah yang menyedihkan, tapi mari kita lanjutkan. Jadi mereka sedang memimpin sebuah ritual duniawi yang tidak lagi memiliki keabsahan. Yohanes 11 ayat 15 berkata, "Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Mereka pasti memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa yang sedang terjadi dan menyadari bahwa jika orang mengikut Yesus, sistem mereka akan lenyap. ya, Jadi mari kita singkirkan orang itu dan pertahankan sistem kita. Sekarang giliran Kayafas, bukan? Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dialah imam besar. Kita akan tetap pada tugas kita. Kita akan mempertahankan sistem kurban kita. Kita tidak akan menerima yang satu ini. Sudah selesai. Sistem mereka tidak berguna. Tidak ada artinya. Itu telah sunyi sepi tanpa makna apapun. saya pikir sangat penting untuk belajar dari hal ini. Oke. Apakah mereka menerimanya? Tidak, Tidak, mereka tidak menerimanya. Baiklah. Apakah kita mengarah ke sesuatu dengan ini? saya bisa melihat itu. Kita mengarah ke sesuatu. Tentu saja kita ke arah itu. Lalu apa yang terjadi? Runtuhnya tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Hal ini tidak dapat diterima oleh banyak orang karena hal ini menghilangkan eksklusivitas mereka. Ya, Jadi siapapun yang berpikir bahwa mereka adalah luar biasa sekarang, menderita tipu daya yang sama. Akhir dari sistem pengorbanan dengan penggenapan dan bayangannya, ya, akhir dari keimamatan Lewi dan dibukanya jalan yang baru dan lebih baik. Apakah itu yang terjadi? tentu saja. Dan dalam arti tertentu Anda dapat memahami mengapa hal ini mengguncang mereka. Karena seluruh bangsa dibangun atas hal ini. Seluruhnya dibangun di pada hal ini. Itu menghancurkan. Tapi seandainya mereka menerimanya, Mereka pasti bersuka cita.
Mereka pasti bersuka cita. Mereka tidak perlu memiliki sistem bait suci lagi. Dan mereka bisa saja menjadi pendeta. Dan mereka bisa mendapatkan posisi mereka. Tentu saja, dan menjadi seperti murid-murid itu. Ya, mungkin mereka bisa saja menanggalkan jubah mewahnya untuk membuat mereka lebih penting daripada yang lain. Bagaimana dengan gereja-gereja Kristen? Sama. Tidakkah mereka menyukai jubah mereka? Jubah? Jika Anda ingin menyebutkannya, mereka menyukai itu? Apakah Yesus berjalan dengan jubah mewah? Tidak, dia punya jubah yang indah, tapi itu tidak mewah. Jubahnya adalah hanya pakaian kebenaran putih dan mulus. Oke. Nah, jika Anda pikirkan, kita masih memiliki bangunan Herodes sampai sekarang. Ya. Dan mereka semua ingin menjadi besar dan lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita kita. Jadi Roma 7 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum. Berbicara tentang hukum upacara, jangan kita menjadi bingung di sini. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum. Jadi mari kita singkirkan ritual itu, karena dengan iman kita mengikuti Kristus ke dalam bait suci sekarang. Karena jalannya ada di bait suci, Dia tidak mengubah rencananya. Tidak. Ibrani 8 ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Didasarkan pada kenyataan, bukan atas bayangan. Tidak, Anda harus memahami hal ini. Bukan berarti yang pertama tidak berguna. Tidak, itu hanya sebuah simbol. Ya, Seekor anak domba tidak mati untuk saya. tidak. Yesus mati bagiku. Untuk apa anak domba itu mati? Ya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Jika yang duniawi harus ditahirkan, maka yang sorgawi lebih lagi dengan persembahan yang lebih baik, yakni pengorbanan Kristus sendiri. Dan kemudian ayat yang sangat menyedihkan ini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Nah, Martin, ini adalah sejarah orang Yahudi. Kita melihat kembali kepada mereka dan kita bilang betapa konyolnya. Ya, dan kita katakan, Lalu kita mengulanginya dan kita melakukan versi buruknya yang lebih baik. ya, Benar? lebih buruk dari mereka. Oke, mari kita lihat ini. Jadi apakah Anda setuju bahwa ini adalah salah satu ayat yang paling menyedihkan dalam Alkitab? Tentu saja, ini memiliki ayat yang paralel. Ayat yang berkata, aku tidak mengenal kamu. Ia diakui oleh orang-orang Majus dari timur. Para malaikat memberitahukan dia kepada para gembala. Para nabi dari Bani Israel melayani di bait Allah, meneguhkan dia. Dan dia diberitakan oleh Yohanes Pembaptis yang menunjukkannya anak domba Allah. Ia diakui oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati, kan? Oleh suara Bapanya dari surga, oleh mukjizatnya dan perubahan rupanya dan kebangkitannya, dan tidak ada seorang pun yang menerima dia. Mereka memiliki setiap kesempatan. Apakah Anda setuju? Tentu, Apakah Allah ingin memastikan 2 kali lipat? ya, Mari kita baca. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Di sana ada seorang nabi, menunggu. dan ia memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel apa yang sedang terjadi. Dan Allah ingin memastikan bahwa tidak hanya ada satu saksi. Jadi apa lagi yang dia lakukan? Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu,
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Menarik, bukan? Wow. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini semua tentang hati. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 2 orang nabi, selain orang-orang Majus, selain semua tanda. Dan ada Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan sepanjang waktu. Oke, apakah mereka tanpa alasan? Mereka tak punya alasan kan, seandainya mereka mempelajarinya? Mereka tidak punya alasan ya. Ya, sekiranya mereka mempelajarinya, mereka tidak akan melewatkan Mesias. Nah, ketika orang-orang dari timur datang, mereka harus belajar. Tapi malah ketidaktahuan yang disengaja. Ya, itu ketidaktahuan yang disengaja. Tidak, itu adalah pembunuhan yang disengaja. Karena Herodes memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki karena dia sendiri yang ingin menjadi raja. Sikapnya persis sama dengan Kayafas. Wow. Jadi di akhir zaman Yahudi, di akhir nubuatan 70 minggu yang menandakan berakhirnya masa percobaan bagi bangsa Yahudi, pada saat Stefanus dirajam batu, sejarah bangsa Yahudi kembali disampaikan kepada mereka dalam pidato Stefanus. Ini semua dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Yang terjadi di bawah ilham Roh Kudus dan dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Mereka tidak punya alasan. Ketika ia mengulangi sejarah itu dan berkata, "Sekarang akhirnya kamu datang kepada Mesias dan kamu bersalah karena telah membunuh dia." Mereka merajam dia kan? Ya, Jadi mereka tidak menerima teguran itu. Membaca dari Desire of Ages, Juru Selamat tidak datang untuk mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para bapa dan nabi. Karena dia sendirilah yang telah berkata-kata melalui orang-orang itu. Segala kebenaran firman Allah datangnya dari dia. Tetapi permata-permata yang indah itu telah diganti dengan ajaran palsu. Terangnya yang indah itu telah dibuat untuk melayani yang salah. Tuhan rindu agar mereka membuang pendapat mereka yang salah dan menggantikan dengan kebenaran. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan oleh tangan ilahi. Oleh hubungannya dengan kesalahan, kebenaran itu telah melayani musuh Allah dan manusia. Kristus telah datang untuk menempatkannya agar dapat memuliakan Allah dan mengerjakan keselamatan umat manusia. Martin, mereka tidak punya alasan. Mereka memiliki semua ritual ini. Dan mereka yang membuatnya, meskipun ritual-ritual itu diberikan oleh Allah. tepat sekali. Mereka membuat hal itu menjadi keselamatan mereka. Mereka membuat hal salah sebagai keselamatan mereka. Kepada siapa semua ritual-ritual itu menunjukkan, bahkan mereka membunuhnya. Dan kemudian Yesus berkata, rumahmu akan ditinggalkan dalam keadaan sunyi. Karena mereka tidak mengikutinya oleh iman. Ke dalam bagian pelayanan berikutnya, pergeseran seismik. Dari model duniawi ke realitas harfiah. Mereka harus mengikutinya di dalam bait suci, karena jalannya ada di bait suci, ke dalam bilik kudus. Mereka bisa saja menjadi pendeta, tetapi mereka memilih untuk tetap menjadi imam. Jadi rumah itu menjadi sunyi. Jadi mari kita baca dalam buku Spiritual Gifts volume 1, tentang kematian mereka. Darah Kristus dan darah murid-murid yang telah mereka bunuh tertumpah ke atas mereka. Dan dalam penghakiman yang mengerikan akan dibalaskan. Kutukan Allah mengikuti mereka. Dan mereka menjadi buah bibir dan cemoohan bagi orang-orang kafir dan orang-orang Kristen. Mereka dijauhi, direndahkan, dibenci, seolah-olah tanda Kain ada pada mereka. Namun saya melihat bahwa Allah secara ajaib memelihara bangsa ini. Nah, ini sangat menarik, Martin.
Dia memelihara mereka. Untuk apa? Untuk memberi mereka status yang sama lagi. Tidak, baca hati-hati. Dengan ajaib, ia telah memelihara bangsa ini dan telah menyerahkan mereka ke seluruh dunia, supaya mereka dapat dipandang sebagai orang-orang yang secara khusus terkena kutuk Allah. Banyak bangsa mengasihi mereka saat ini, bukan? Ya, beberapa kelompok tertentu mencintai mereka, tapi sebagian besar membenci mereka. Sebagian besar membenci mereka. Jadi kebenciannya belum hilang? Tidak. Saya melihat bahwa Allah telah meninggalkan orang Yahudi sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai individu. Ini sangat penting. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang berada di dalam sistem yang salah. Allah peduli pada individu-individu, tetapi ia menegur sistem. Nah, tentu saja, ini seperti ketika kita membaca tentang menjadi keturunan Abraham, ada kriteria untuk memenuhi syarat, tidak terjebak dalam sistem yang meniadakannya. Benar. Jadi dia telah meninggalkan orang Yahudi sebagai sebuah bangsa. Namun ada sebagian dari mereka yang akan mampu menyingkapkan tabir dari hati mereka. Beberapa orang akan melihat bahwa nubuat tentang mereka telah digenapi dan mereka akan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia dan melihat dosa besar bangsa mereka yang telah menolak Yesus dan menyalibkannya. Individu-individu di antara orang Yahudi akan bertobat. Tetapi sebagai suatu bangsa, Martin, mereka akan selamanya ditinggalkan oleh Allah. Anda tidak dapat membuat pernyataan rumahmu sunyi, pernyataan yang mengatakan bahwa rumahmu tidak sunyi. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda sekarang sunyi sepi, tetapi Anda akan dipulihkan. Tidak dikatakan begitu. Itu adalah hal yang penting. Tidak ada pemulihan lagi. Tidak, rumah itu sepi, sudah selesai, sudah berakhir sebagai sebuah bangsa. Dan jika mereka membawa sistem mereka lagi, itu akan menjadi penghujatan terhadap Allah. Jadi sebagai individu mereka dapat diselamatkan. Jadi Martin, Kristus telah berpindah dari pelayanan di pelataran luar duniawi sebagai orang Yehuda ke dalam aturan menurut Melkisedek, ke dalam keimamatan terakhir, imam besar di bilik kudus. Ya, Mereka tidak mengikutinya dengan iman. Rumah mereka menjadi sunyi sepi. Jadi dapat dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Ia datang kepada mereka yang telah ditebusnya dari hama dosa, tetapi kebenaran diri mereka sendiri lebih berharga bagi mereka daripada penebusannya. Apakah Anda setuju? ya, Ia datang kepada miliknya sendiri, kepada mereka yang telah ia berikan terang yang besar. Yesus dan para murid tidak mendirikan gereja yang baru. Kita telah mengatakan hal ini ratusan kali. Di mana Mesias berada, di situ ada gereja. Jadi yang dituntut dari para pengikutnya hanyalah mendengar suaranya dan mengikutinya. ya, Apakah Anda setuju? ya, Jadi dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-domba yang tidak mau mendengar suaranya tidak mengikut dia, tetapi mereka dihukum. ya, memang benar. Jadi mereka sibuk dengan keimamatan duniawi yang sudah usang, memainkan ritual-ritual mereka dengan jubah kecil yang mewah. Ketika Kristus melayani di bilik kudus, mereka seharusnya ada bersamanya dengan iman di bilik kudus. Menunjuk kepada hal itu. Jadi tidak ada gereja baru yang disebut Kristen. Tidak, itu masalahnya karena orang percaya demikian. Ya, Sebenarnya kekristenan adalah sebutan untuk orang Yahudi. Karena semua yang ada di dalam bait suci menunjuk kepada Kristus. benar. Jadi kekristenan hanya mengakui Mesias yang telah ditolak oleh mayoritas orang. Mereka tidak mengenali suara mempelai laki-laki dan mengguncang diri mereka sendiri. Yesus tidak pernah keluar dari garis yang semestinya mereka yang meninggalkan dia. Apakah Anda setuju? Ya, Banyak orang, bahkan orang-orang Farisi pun akhirnya menjadi percaya kepadanya dan mengikutinya. Tetapi apakah mereka kemudian berhenti menjadi imam-imam dan orang-orang Farisi? ya, Jadi dapatkah kita mengatakan bahwa domba-domba yang mengikuti mereka membutuhkan penebusan? Oke, jadi kita semua adalah domba, kan? Fakta bahwa kita mengikuti oleh iman ke dalam bilik kudus tidak membuat kita lebih baik dari siapapun. Kita hanya mendengarkan suaranya, tetapi kita masih membutuhkan penebusan. tentu saja.
Jadi kita tidak lebih baik dari orang lain, kita tidak tiba-tiba menjadi manusia super. Jadi kita butuh penebusan secara jasmani dan rohani sebab tubuh ini akan membusuk suatu hari nanti. Dan jika tidak dibangkitkan, saya bernasib malang. Ya, Dan satu-satunya cara agar saya dapat dibangkitkan adalah jika saya berada di dalam Kristus. itu dia. Dan saya memiliki alamiah dosa dan saya tidak dapat menyingkirkannya kecuali Kristus memperbaharui saya dan membenarkan saya. Dan menguduskan saya. Maka ia datang untuk mencari yang remuk hatinya. Ia datang untuk mengubah orang yang keras hati menjadi lembut hati. Jadi Martin, murid-murid atau kita tidak lebih baik daripada orang lain karena hal ini? Karena Yesus berkata, kamu tidak tahu dari roh mana kamu berasal. Jadi harus ada perubahan hati. Kita semua harus berubah pikiran, semua orang. Penebusannya sudah selesai. Ia setia dan adil untuk mengampuni dan membebaskan kita dari segala kejahatan. Ia tidak pernah berjalan lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh anak-anaknya. Itu pernyataan yang sangat penting. Ya, saya pikir begitu. Ya, Lebih dari itu, ia menempatkan dirinya di jalan mereka dan meluangkan waktu untuk menolong mereka. Jadi misalnya wanita dengan sakit pendarahan. Dan semua orang mengira ia menunda-nunda dan beberapa orang menjadi hiperaktif dan gugup. Kita masih cenderung begitu. Dia dalam perjalanan untuk menyembuhkan seseorang tetapi menyempatkan diri untuk mencari seseorang yang membutuhkan. Dia tidak pernah terlambat, bahkan jika dia seharusnya terlambat. Apakah Anda setuju dengan itu? 100% ya. Jadi dia tidak terbang ke depan dengan kecepatan supersonik. Ketika dia berkata, ikutlah aku. Mereka memiliki kesempatan untuk menjalani prosesnya, bukan? Sekarang Martin, semua itu sebenarnya adalah untuk mempersiapkan pikiran untuk pergeseran seismik berikutnya. Setujukah Anda bahwa jika ia melayani di pelataran luar pada zaman orang Yahudi dan kemudian pindah ke bilik kudus, maka terjadi pergeseran seismik yang mengubah seluruh skenario? Ya, tentu saja tidak. Jadi Martin, bukankah pada suatu saat dia harus masuk ke dalam bilik Maha Kudus? Ya, Bukankah itu jalannya di bait suci? Baiklah, dan sekarang ini menjadi serius. Karena kita berada di ambang peragaan kembali apa yang dilakukan orang Yahudi. Hanya meningkatkannya dalam skala universal, sedangkan mereka dalam skala lokal. Baiklah, jadi apa pergerakan seismik berikutnya? Nah, jika Anda pergi ke Daniel 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi, kapankah hal ini akan terjadi? Nah, jika Anda mengerjakan nubuat ini adalah bagian dari nubuat 70 minggu, atau sebenarnya nubuat 70 minggu adalah bagian dari nubuat ini, katakan seperti itu. Dan bagian pertama berurusan dengan orang-orang Yahudi dan kita baru saja membahasnya. Akan ada bagian kedua ketika bait suci akan dipulihkan. Dan itu terjadi pada hari pendamaian. itu dia. Rasanya seperti Israel adalah gambaran lokal dan sekarang kita punya yang universal. Jadi sekarang dalam skala dunia ini zaman akhir, bukan? Atau akhir dari zaman, katakan saja seperti itu. Jadi Martin, pada akhir nubuatan 2300 petang pagi, bait suci harus dipulihkan. Ketika pekabaran ini pertama kali diberitakan, mereka berpikir, apa yang dimaksud dengan bait suci itu? Karena mereka telah kehilangan pandangan atas bait suci. Ya, Jadi mereka mendalilkan bahwa bait suci itu pastilah bumi dan Kristus akan datang kembali. Ia tidak datang. Nubuat ini berakhir pada tahun 1844. Ini adalah matematika yang sederhana. Ini bukan rumus ajaib. Dan pada tahun 1844 banyak hal menarik yang terjadi dan kita bisa membicarakannya sebentar lagi. Tetapi faktanya adalah pemulihan bait suci duniawi adalah penghapusan catatan dosa yang terjadi pada hari pendamaian ketika Kristus akan berpindah dari bilik kudus ke bilik Maha Kudus. Haruskah Anda juga mengikuti dia ke bilik Maha Kudus? ya kalau tidak tertinggal. Apa yang ada di bilik Maha Kudus? Tabut perjanjian. Dan 10 perintah Allah ada di dalamnya, benar? Jadi penafsiran dari penglihatan itu. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru,
Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi Gabriel adalah malaikat, bukan? Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Nah, setelah Anda mendalami pelajaran tentang hal itu, Anda akan melihat bahwa itu dimulai bukan pada tahun 1844 sebagai akhir nubuat 2300, tetapi pada akhir nubuatan 1260 hari yang mengacu pada supremasi kepausan. Dan itu pada tahun 1798. Benar. Jadi ketika supremasi kepausan sebagai sebuah entitas politik berakhir pada 1798, maka kata-kata ini akan mulai dipahami. Ya, kemudian hal-hal tertentu akan mulai terjadi dan Anda dapat melihat secara visual bahwa hal ini terjadi. Ya, tapi itu tidak akan terjadi sebelum itu, karena ayat 9 dari pasal 12 mengatakan, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi sampai 1798. Itu memberitahukan akhir dari masa 1260 hari itu. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi yang bijaksana akan memahaminya. Jadi Martin, untuk menjadi bijaksana, Anda harus meminta hikmat dari Allah. Dan mempelajari firman-Nya untuk mengetahui apa yang dikatakannya, bukan apa yang Anda pikirkan. Ya, Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi apakah artinya berdiri di pada bagianmu? Itu pertanyaan yang menarik, bukan? tentu saja penting untuk diketahui. Kapan pentabisan di bilik Maha Kudus dimulai? Ini juga penting, pasti pada akhir tahun 2300, bukan? Ya, Karena pada saat itulah bait suci akan dibersihkan, itulah hari pendamaian. Kata Ibrani untuk Lot adalah Gohral. Dan kata ini digunakan 77 kali dalam perjanjian lama. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam upacara penyucian bait suci, di mana undian dilakukan untuk menentukan kambing mana yang akan disembelih. Jadi ini jelas merupakan bahasa hari pendamaian. ya, Pada hari itu orang Israel berdiri di luar bait Allah, merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa mereka, supaya mereka dapat menerima berkat dari imam besar ketika ia keluar dari bait suci. Sekarang ketika Anda mengakui dosa-dosa, bukankah Anda sedang mengakui pelanggaran hukum? ya, Bukankah imam besar bertugas di hadapan hukum? Jadi pada hari pendamaian, apakah hukum Tuhan 10 perintah lebih penting, ya atau tidak? tentu saja. Oke. Pada hari itu orang Israel berdiri di tempat mereka. Ya, Jadi pada penggenapan hari pembersihan yang terakhir, kasus-kasus orang benar yang mati akan ditinjau kembali di hadapan Allah, dan Daniel juga akan menerima bagiannya. Jadi dengan kata lain, catatan penghakimannya akan muncul. itu dia. Anda sedang menunggu keputusan. Itu tidak berarti dia berdiri di sana menunggu. Tidak, catatannya akan dibahas. Dan dia akan dinyatakan layak masuk surga atau tidak layak masuk surga. Benar? Jadi ini mengacu pada hari pendamaian. Daniel, kamu akan berdiri pada tempatmu. Namamu juga akan muncul dalam penghakiman itu. Dan cepat atau lambat penghakiman atas orang-orang yang hidup akan dimulai. Kemudian namamu dan namaku akan muncul dalam penghakiman. Kita semua harus berdiri pada tempat kita. Berdiri pada bagianmu, hampir seperti berdiri di ruang sidang menunggu keputusan diberikan. Benar, Anda sedang menunggu penghakiman itu. Ketika hakim itu keluar dan dia mengetuk dengan tongkatnya, dan hukuman dijatuhkan, maka sudah terlambat. Ya, Kalau begitu sudah terlambat. Jadi Martin, ini adalah bahasa bait suci. Sekarang ini penting, apa yang terjadi? Ini kutipan dari J.N. Loughborough berjudul Gerakan Besar Kedatangan Kedua, Kebangkitan dan Kemajuannya. Saya mau mendorong orang-orang untuk membaca buku ini. Anda bisa mendapatkannya secara gratis dari internet. Ia menulis, ketika jam nubuatan berdentang dan akhir masa telah tiba setelah 1260 hari nubuatan berakhir, yang berakhir pada tahun 1798, ingatkah Anda ketika kepausan kehilangan kekuasaan politiknya? Banyak orang bijaksana mempelajari Alkitab untuk menentukan akhir dari nubuat 2300 hari
dan banyak orang bijaksana mulai memahaminya. Ini penting, ini hal universal yang sedang terjadi. Benar ya? Jadi mari kita mengulangi sejarah, mari kita pelajari sejarah. Di seluruh dunia dan secara independen antara satu dengan yang lain, orang-orang sampai pada kesimpulan bahwa periode nubuat akan berakhir sekitar tahun 1843 hingga 1844. Tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda. Yang memimpin daftar adalah William Miller, A.J. Krupp, David McGregor, Edward Irvine di Inggris, Archibald Mason dari Skotlandia, W.E. Davis, Joseph Wolfe yang bekerja di Asia, Alexander Campbell, Captain Alander di Liverpool, Inggris, Leonard Heinrich Kelber dari Jerman, Lacunza dari Spanyol, Hans Peter dan Dr. Kapados dari Belanda, Rau dari Bavaria. Para pendeta dari Tartar, pelajar-pelajar Alkitab di Yaman, orang-orang Rusia di Laut Kaspia, dan Molokan di Pantai Baltik dan banyak orang lain yang melihat perkembangan zaman. Apakah Anda tahu itu, Martin? Tidak, saya tidak tahu itu. Bukankah ini penting? Menakjubkan. Ini seperti orang-orang dari timur. Jadi di sini ada terang yang menyala. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengulas sejarah. Mereka mempelajari nubuatan. Apakah orang-orang dari timur mempelajari nubuatan? Ya, Ya, mereka memahami masa dari kitab Daniel. ya, Dan kemudian mereka datang dan berkata, baiklah bintang ini pasti adalah nubuatan ini. Jadi orang-orang dari timur ini, mereka bukan orang Yahudi. tidak. Jadi mereka mungkin adalah penganut Zoroaster. Dan mereka memiliki akses ke apa yang dikatakan Daniel dan mereka mempelajari hal-hal ini. Semua orang di seluruh dunia, dari Asia sampai dunia Kristen, dari Belanda sampai Inggris sampai Jerman, sampai Spanyol, negara-negara Katolik, negara-negara Protestan, negara-negara kafir, mereka mempelajari hal-hal ini. Dan mereka menyadari bahwa akhir periode nubuat 2300 akan terjadi sekitar tahun 1843 dan 1844. Jadi Allah sedang memberi mereka pelajaran sejarah lagi sebelum pergeseran seismik. Sebelum pergeseran seismik, dia akan mengubah pelayanan dari bilik kudus kepada bilik maha kudus. Ingatlah, orang-orang Yahudi telah melewatkannya ketika ia masuk ke bilik kudus, dan sistem mereka ditinggalkan dalam kesunyian. Jadi apa yang dikatakan William Miller? Dampak dari kronologi Alkitab. Jenis bukti lain yang sangat mempengaruhi pikiran saya, katanya, adalah kronologi Alkitab. Saya menemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan yang telah digenapi di masa lalu seringkali terjadi dalam kurun waktu tertentu, yaitu 120 tahun sebelum air bah, Kejadian 6 ayat 3. 7 hari yang mendahuluinya dengan 40 hari hujan yang diprediksi, Kejadian 7 ayat 4. 400 tahun masa pengembaraan keturunan Abraham, Kejadian 15 ayat 13. Apakah mereka sedang mengulangi sejarah? Indah sekali. 3 hari dari mimpi kepala juru roti dan juru minum, Kejadian 40. 7 tahun pemerintahan Firaun. 40 tahun di padang gurun, Bilangan 14 ayat 34. 3,5 tahun kelaparan, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 70 tahun pembuangan, Yeremia 25 ayat 11. 7 masa Nebukadnezar, Daniel 4 ayat 13 sampai 16. 7 minggu, 62 minggu, dan 1 minggu menjadikannya 70 minggu yang ditetapkan bagi orang Yahudi, Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Peristiwa-peristiwa ini dibatasi oleh waktu, dulunya hanya merupakan nubuatan dan digenapi sesuai dengan prediksinya. Jadi inilah yang mereka pelajari dan mereka sampai pada kesadaran yang menakjubkan bahwa nubuat 2300 akan segera berakhir. Oleh karena itu, ia mendapati dalam penyelidikannya pada Alkitab berbagai periode kronologis yang menurut pemahamannya, sampai pada kedatangan Kristus kedua, ia menganggapnya sebagai masa sebelum ditetapkan. Yang telah diwahyukan Allah kepada hamba-hambanya. Hal-hal yang tersembunyi, kata Musa, ialah bagi Tuhan Allah kita
Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menyatakan dengan perantaraan Nabi Amos, bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi itu adalah cerita tersendiri. Ya, Ulangan 29 ayat 29 dan Amos 3 ayat 7. Para pelajar firman Allah dapat dengan yakin berharap untuk menemukan peristiwa yang paling menakjubkan yang akan terjadi dalam sejarah manusia yang dengan jelas ditunjukkan di dalam Alkitab. ya, Jadi Allah telah menetapkan masa-masa tertentu ini. Ia menulis, sebagaimana saya yakin sepenuhnya, kata Miller, bahwa segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Sehingga tidak ada satu waktu manapun itu diilhamkan oleh kehendak manusia, tetapi ditulis oleh orang-orang kudus yang didorong oleh Roh Kudus. Dan dituliskan untuk kita pelajari, supaya oleh kesabaran dan penghiburan dari kitab suci kita beroleh pengharapan, mengutip kitab Roma. Saya hanya dapat menganggap bagian-bagian Alkitab yang bersifat kronologis sebagai bagian dari firman Allah, yang sama pentingnya untuk kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh seperti bagian Alkitab lainnya. Oleh karena itu saya merasa dalam usaha untuk memahami apa yang Allah anggap layak untuk dinyatakan dalam kemurahannya, saya tidak berhak untuk melewatkan masa-masa nubuatan. Martin, apakah Allah menaruh masa-masa nubuatan di sana untuk hiburan semata? tentu saja tidak. Apakah Tuhan menaruh 70 minggu dan masa bagi Mesias di sana untuk hiburan atau mengabaikan orang-orang Yahudi? Apakah ia memasukkan wahyu di sana hanya untuk menutupnya agar Anda tidak membacanya? Tepat sekali. Jadi buang saja karena tidak berguna, Anda tidak dapat memahaminya. Tetapi ada berkat ketika Anda memahaminya dan memasukkannya ke dalam hati. Ini tidak masuk akal. Baiklah, mari kita lihat beberapa tonggak penting dalam rencana keselamatan. Karena kita ingin tahu di mana letak kesalahannya, kan? Ada pengumuman kepada Adam tentang juru selamat yang akan datang, kan? Ya, Aku akan mengadakan permusuhan. ya, Oke. Janji itu dipulihkan kepada Nuh dan anak-anaknya setelah air bah. Kemudian ada panggilan atas Abraham. Lalu bangsa Yahudi sebagai wakil Allah dan rencana keselamatan, ia memanggil bangsa Yahudi. Kedatangan Kristus yang pertama, titik balik sejarah, disinilah harga dibayar. Pelayanan di bilik kudus bait suci surgawi dimulai. Benar? ya, Lalu ada kemurtadan, nubuatan 1260 hari itu terungkap. Gereja Kristen mulai melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. tidak. Mereka mengembalikan keimamatan dan kehilangan pandangan terhadap Kristus di bait suci. Itu dia. Menyedihkan, kan? Ya, Reformasi setelah zaman kegelapan untuk meluruskan tulisan. Jadi mereka menghentikan keimamatan, mereka menyingkirkan kurban-kurban, mereka menjadi pendeta sebagaimana seharusnya orang Yahudi. ya, Mereka mengatakan mereka meluruskan tulisan-tulisan. Kemudian gerakan Oxford datang dan mereka mengatakan tidak, permisi. Mari kita kembali ke imamat dan membuat ini batal dan menempatkan penekanan kembali ke bumi. Ini menyedihkan. menyedihkan dan menyusup ke dalam segalanya. Jadi reformasi setelah abad ke-8, kebenaran dipulihkan di bawah banyak penganiayaan dari semua pihak, baik Katolik maupun Protestan. Itu dia. Karena kaum Lutheran tidak akan melangkah lebih jauh dari Luther. Kaum Calvinis tidak akan melangkah lebih jauh dari Calvin. Semua berhenti di situ. Orang-orang Presbyterian tidak melangkah lebih jauh dari Knox dan seterusnya. Bukankah Anda ingat Anda menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak dapat berdoa selain doa Bapa kami? Ya. Baiklah, dan kemudian setelah penganiayaan ini, bumi menolong wanita itu sehingga dia melarikan diri. Ke tempat yang baru. Dan kemudian akhir dari nubuatan 2300 hari dan pemerintahan Kristus di dalam bilik Maha Kudus dimulai. Jadi masa penghakiman telah tiba karena hukum adalah standar penghakiman. Itu dia. Jadi pada dasarnya Martin, begitu Anda menyadari bahwa Kristus telah pindah ke bilik kudus, Anda harus melihat dengan serius pada hukum. Ya, Apakah Anda menemukan bahwa ada masalah dengan perintah keempat? Karena itu terjadi pada hari ketujuh dan semua orang memelihara hari pertama. ya, karena hukum sekarang telah ditinggikan lagi, Anda melihat hal ini akan terjadi. Jadi sekarang Anda ingin melihat apa yang salah dan Anda dapat melihat itu secara terang-terangan. Tapi jika Anda tetap di bumi, Anda akan tetap dengan tradisi. Ya, Sedangkan jika Anda mengikuti ke dalam bilik Maha Kudus, Anda akan menyadari, oh saya harus menaati hukum sesuai dengan hurufnya. ya,
Dapatkah saya membuang perintah kedua dan menyimpan patung-patung dan sujud menyembahnya? Tidak. Tidak, karena perintah kedua ada di dalam dekalog itu, bukan? Dapatkah saya membagi perintah ke-10 menjadi 2? Tidak bisa. Bisakah saya mengubah kata-katanya? Tidak boleh menyentuhnya. Apa? Bolehkah saya membuangnya? Tidak. Karena Anda akan dihakimi olehnya. Anda bahkan tidak bisa memahatnya. Oke. Baiklah, jadi Martin, pada akhir tahun 2300, jika Anda mengikuti Kristus ke dalam bilik Maha Kudus, hukum harus menjadi sangat menonjol karena Anda akan dihakimi olehnya. Anda harus tanyakan diri sendiri, seperti orang Israel, apakah saya sudah selaras dengan Allah? Dan jika saya tidak selaras dengan hukum karena tradisi saya, apakah saya harus berubah? Pasti. Dan jika saya tidak mau, Maaf, kalau begitu Anda tidak boleh pergi. apakah kita akan mengikuti jalan orang Yahudi dan menjadi sunyi? Baiklah, mari kita lanjutkan. Jadi pada akhirnya, kebenaran yang hilang dipulihkan dalam pengaturan emas, bukan? Orang-orang Yahudi telah kehilangan kebenaran dan menempatkannya dalam pengaturan yang salah. Bukankah dunia Kristen juga melakukan hal yang sama yang dipelopori oleh Katolik memperkenalkan kembali keimamatan? Dipelopori oleh Ortodoks dan Anglikan memperkenalkan kembali keimamatan. Gereja-gereja lain mulai meniadakan hukum dan menjalankan hukum yang palsu. Sedangkan standar yang benar ditulis dengan jari Tuhan dan ada di dalam bilik Maha Kudus. Ya, Jadi ketika Kristus masuk ke dalam bilik Maha Kudus, saya harus mengikutinya dengan iman. benar. Dan saya harus bertanya, apa yang sedang engkau lakukan Tuhan? Aku sedang menghakimi. Waktu penghakiman telah tiba. Daniel berdiri di tempat itu. Aku akan melihat, apakah dia menaati hukum? Apakah dia selaras dengan prinsipku? Dan namamu akan muncul, temanku. Ya, Jadi saya harus katakan, Tuhan, apa standar yang engkau gunakan untuk menghakimi saya? Di mana saya dapat membaca tentang hukum ini dan konsekuensinya? Di sini, di dalam tabut perjanjian yang ditulis dengan jari Allah. Jika Anda ingin memahami apa yang dikatakan, bacalah Keluaran pasal 20 dan pahamilah dengan baik. Dan lihatlah bagaimana keadaanmu. Tapi Tuhan, saya punya tradisi yang bertentangan dengan hukum-Mu. Saya lebih suka mempertahankan tradisi. Kalau begitu, kamu ikuti saja jalan orang Yahudi, temanku. itu dia. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sia-sia Anda beribadah. Jadi kebenaran yang hilang harus dipulihkan dalam pengaturan emas. Patung binatang itu terbentuk setelah ini dan tanda binatang itu diterapkan. Kemudian ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Konsekuensinya Martin menolak perubahan pergeseran seismik. Dan kemudian ada kedatangan yang kedua. jadi jika kita memiliki pelajaran sejarah ini, Ya, kita semua sudah melewati nomor 11. ya, Kita hampir sampai di nomor 12. kita hampir sampai. Baiklah. Jadi mengapa akhir dari nubuatan 2300 hari menandakan pergeseran seismik dalam rencana keselamatan? Nah, penggenapan hari penghakiman, hari pendamaian telah diumumkan oleh pemberitaan pekabaran malaikat yang pertama. Ya, Dikatakan bahwa waktu penghakimannya telah tiba. Sembahlah Dia yang menciptakan. menciptakan. 1844, evolusi pergi ke seluruh dunia. 1844, sembahlah Dia yang menciptakan pergi ke seluruh dunia. 1844, Anda tidak dapat berada dalam oikumene dengan sistem yang telah menolak Kristus. Dengan memperkenalkan kembali keimamatan dan mengubah hukum Allah. Tidak, kami bisa. Kami akan menyembah tradisi kami. Bukankah itu yang dilakukan orang Yahudi? Bahkan dalam pekabaran malaikat pertama, sudah ada pengakuan tentang Allah pencipta, bahwa Anda harus diingatkan tentang hari Sabat. Benar, Anda tidak dapat terikat pada kesesatan. Tidak. Jadi Anda harus terpisah dari kesesatan, bukan? Dan jika Kristus telah pindah ke bilik Maha Kudus dan hukum telah menjadi menonjol, dan ada kontradiksi dengan hukum di dalam sistem, jika Anda tetap berpegang pada kontradiksi itu, Anda telah menggoyahkan dirimu sendiri. Oke. Jadi Martin, penggenapan hari pendamaian telah diumumkan oleh pemberitaan malaikat pertama. Kristus telah berpindah dari bilik kudus ke bilik Maha Kudus. Mereka yang mengikut Dia oleh iman ke dalam bilik Maha Kudus
mendapati kekekalan hukum dan menjadi pewarta-pewarta pekabaran malaikat kedua dan ketiga. Ya, Mereka yang tidak menerima prinsip-prinsip penghakiman saat penghakimannya telah tiba, Martin, mereka rubuh. sayang sekali. Mereka rubuh dan mereka tidak pernah turut bagian dari malaikat kedua karena malaikat kedua berkata, "Maaf, Babel sudah rubuh." Ya, Dan malaikat ketiga berkata, "Jika kamu terus berjalan di jalanmu dan kamu melakukan apa yang dikatakan tradisi dan bukan apa yang dikatakan hukumku, kamu akan berada dalam masalah." Jadi apa yang terjadi pada gereja-gereja yang menolak untuk mengikutinya? Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa hukum telah diubah. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa hukum sudah tidak ada lagi. Dan beberapa mengatakan bahwa kita adalah hukum bagi diri kita sendiri. ya, Seperti halnya bangsa Yahudi sebelum mereka, apakah Anda setuju bahwa rumah mereka menjadi sunyi sepi? ya, Mereka sudah rubuh karena mereka telah minum anggur percabulannya. ya. Doktrin palsu. Apakah mereka punya alasan? Tidak. Karena hukum sangat eksplisit, mereka menolak untuk menerimanya. Dan sejarah seperti halnya dengan semua orang Yahudi dimunculkan lagi untuk dipelajari. Baiklah, jadi biarlah saya berterus terang saja. Setiap denominasi, Protestan atau bukan, yang menolak hukum Allah, tidak dapat masuk ke dalam bait suci dengan iman. Oleh karena itu, seperti bangsa Yahudi, mereka akan ditinggalkan Allah untuk selama-lamanya. Sistem-sistem itu untuk selama-lamanya ditinggalkan Allah. Individu-individu seperti dalam kasus orang Yahudi dapat diselamatkan jika mereka kembali ke dalam keselarasan dengan prinsip-prinsip Allah. Dan perhatikanlah apa yang dia lakukan di bilik Maha Kudus, yaitu menghakimi berdasarkan hukum. Ya, jadi implikasinya itu berarti Anda harus menaati hukum. Nah, Martin, ini sangat serius. Apakah Anda sekarang mengatakan bahwa Anda setuju bahwa katakanlah kaum Anglikan sebagai sebuah denominasi dengan memperkenalkan kembali keimamatan dan menerima hukum palsu yang telah diubah oleh Katolik Roma, dan bukan hukum yang sebelumnya ditetapkan oleh Kristus di dalam bilik Maha Kudus, bahwa rumah mereka menjadi sunyi sepi? Ya, Ini telah menjadi sarang Freemason. sayangnya. Lalu bagaimana dengan gereja Metodis? Ya, Bagaimana dengan gereja Reform? tentu saja. Bagaimana dengan denominasi apa saja yang tidak mengakui hukum Ya, telah menjadi sunyi? ya. Dan Anda akan melihat dari buahnya kelak. Kita harus membicarakannya. Jadi jalan Allah ada di bait suci. Pada masa percobaan ini ketika umat Allah harus berdiri di tempat mereka, kita memiliki pekabaran untuk disampaikan, yaitu pemberitaan dari pekabaran 3 malaikat. Kebenaran-kebenaran Alkitab yang terkubur di bawah pasir waktu harus dipulihkan, dan semangat Protestanisme yang sejati harus dihidupkan kembali. Sekarang Protestanisme tidak melangkah cukup jauh. Mereka memiliki kesempatan di Konsili Trente ketika Uskup Agung Reggio berdiri dan berkata, "Tetapi Anda bilang hanya Alkitab saja, tetapi Anda memelihara tradisi kami dengan memelihara hari Minggu. Jika Anda sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan Alkitab, Anda tidak akan melakukan itu, kan? Oke. Karena Allah tidak melakukan apapun tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para nabi, pergeseran seismik ini juga disertai dengan wahyu dari hamba-hambanya, yaitu para nabi. Martin, roh nubuat akan menjadi bagian dari umat sisa sebagai terang menyinari terang yang lebih besar dari nubuat-nubuat dan peristiwa-peristiwa yang diuraikan di dalam Alkitab. Jadi pelayanan di dalam bilik Maha Kudus akan segera berakhir. Martin, ketika pelayanan itu berakhir, maka hukuman akan diucapkan. Kalau begitu sudah terlambat. Sudah selesai. Sudah selesai. Martin, sistemnya telah hancur. Ya, Mereka telah menolak perpindahan dari bilik kudus ke bilik Maha Kudus. Mereka tidak merenungkan standar penghakiman. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus memanggil nama mereka dan bertanya, "Apakah kamu melanggar hukumku?" yang merupakan definisi dari dosa?
Jadi kita membaca dari buku 1 Selected Messages, merupakan kewajiban umat Allah untuk menyalakan pelita mereka. Seperti orang-orang yang menantikan mempelai laki-laki ketika ia kembali dari pesta kawin. Janganlah Anda lalai sedikit pun dari keselamatan besar yang telah disediakan bagimu. Masa percobaan bagi jiwa-jiwa akan segera berakhir. Dari hari ke hari, nasib manusia sedang dimeteraikan dan bahkan dari jemaat ini pun, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan menutup mata mereka dalam kematian dan menjadi penghuni kubur. Sekarang kita harus memikirkan bahwa hidup kita berlalu dengan cepat, bahwa kita tidak aman untuk sesaat pun, kecuali hidup kita ternaung bersama Kristus di dalam Allah. Tugas kita bukanlah menantikan suatu waktu khusus untuk suatu pekerjaan khusus yang akan dilakukan bagi kita, tapi maju terus dalam pekerjaan mengamarkan dunia, karena kita harus menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Martin, pekabaran ini sangat penting. Kristus ada di bilik Maha Kudus. Gereja-gerejamu ada di tempat bilik Maha Kudus. Berpikir bahwa Anda dapat hidup tanpa hukum dan hanya menerima pengampunan dan pembenaran tanpa konsekuensinya. Semuanya menjadi sunyi, sistem-sistem itu. Sistem-sistem Anda sudah rubuh dan menjadi bagian dari Babel. Anda bergabung dengan gerakan ekumenis yang dimulai pada tahun 1844 dengan pembentukan Asosiasi Pemuda-Pemudi Kristen, kelompok ekumenis pertama di seluruh dunia, dan meningkat sampai pada titik di mana Anda bahkan menyerah pada pembenaran dan pengudusan menurut doktrin Anda. Anda sudah rubuh. Keluar dari sistem itu. Jadi Martin, yang berikutnya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali, Ya, dan kemudian sudah terlambat. Kristus melihat ke belakang. Ia melihat bagaimana kekristenan yang sejati akan hampir punah, sehingga pada kedatangannya yang kedua kali, ia akan menemukan keadaan masyarakat yang serupa dengan yang ada sebelum air bah. Bahkan gereja-gereja akan kehilangan moral dan Alkitab akan diabaikan dan dinodai. Sementara dunia Protestan dengan sikapnya memberikan konsesi kepada Roma, kita harus sadar untuk memahami situasinya dan melihat pertentangan yang ada di hadapan kita dengan cara yang benar. Hendaklah para pengawal sekarang mengangkat suara mereka seperti sangkakala dan menyampaikan berita yang merupakan kebenaran masa kini. Biarlah mereka tahu di mana posisi kita dalam sejarah nubuatan, supaya semangat Protestanisme yang sejati dapat membangkitkan seluruh dunia. Martin, ini sangat penting. ini sangat penting. Ini membuat saya berpikir, apakah kita sibuk mencoba menenangkan semua orang atau masuk ke dalam buku yang bagus? Atau apakah kita membawa kebenaran kepada orang-orang? Kita harus membawa kebenaran, karena Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Apakah kita siap? Gereja-gereja tidak akan mengikuti. Tidak. Mereka telah menjadi sunyi sepi, rumah mereka telah menjadi sunyi sepi. Hal yang sama yang terjadi pada pergeseran seismik pertama, ketika orang-orang Yahudi tidak mengikuti Kristus ke bilik kudus, telah terjadi pada gereja-gereja. Mereka menolak untuk mengikut Dia ke bilik Maha Kudus. Mereka menolak untuk menyelaraskan diri mereka dengan jalan Allah, hukum Allah. Mereka memilih jalan Kain. Ya, Martin, semua ini adalah benar. Dan Tuhan akan segera datang. Ini adalah kesempatan terakhir, khususnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, bagi umat manusia untuk mengambil keputusan untuk berpisah dari sistem-sistem yang telah jatuh. Jika tidak, hal yang sama akan terjadi seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Itu hanyalah bayangan. ya, Kehancuran Yerusalem adalah sebuah bayangan kehancuran besar bagi seluruh dunia ketika Yesus datang. Mari kita berharap orang-orang sudah siap. mari kita belajar dari pelajaran sejarah yang baru saja Anda berikan kepada kami. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa Surgawi, kami telah menempuh jalan yang sama dengan Israel kuno. Kami telah melalaikan pelayanan-Mu. Kami telah melalaikan jalan kebenaran. Kami menginginkan keuntungan tanpa konsekuensi. Kami menginginkan manfaat tanpa ketaatan. Tolonglah kami untuk melihat hal-hal ini dalam terang yang benar dan mengikuti kemanapun Engkau memimpin. Dan ketika pintu itu terbuka dan Engkau masuk ke dalam bilik Maha Kudus,
Jalan itu masih terbuka bagi setiap individu meskipun telah ditutup bagi sistem dan gereja. Tolonglah kami sebagai individu untuk mengikuti ke dalam bilik Maha Kudus, agar kami dapat menjadi bagian umat sisa yang menaati perintah-perintah dan berpegang pada kesaksian Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.